Berita baru membuat banyak orang sangat kecewa, sangat sakit hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak ikutan kecewa dan tidak ikutan sakit hati. Karena ya ini gara-gara politik. Seorang penceramah, seorang pendai dihujat mati-matian hanya gara-gara sebab terpleset ucapan omongan di atas panggung. Sedangkan banyak sekali umat Islam di Indonesia ini yang mohon maaf kelakuannya lebih bejat, tetapi mereka enjoy saja ikut menghujat, menghakimi. Laporan dari jamaah, satu RT ada 600 kakak. Perhatikan nih, ini laporan dari jamaah bahwa satu RT ada kurang lebih 600 kakak. Nah, semuanya penduduknya beragama Islam, semuanya. Namun sayang, sungguh sayang, yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, benar dan fasih hanya beberapa orang saja. Inilah berita terbarunya. Jadi ini masing-masing desa kemudian RT ada semacam sensus pribadi. Kita menerjunkan beberapa anggota jamaah majelis taklim untuk mendata di RT-nya masing-masing. Nah, ternyata ini ada satu RT yang penduduknya kakaknya, ini kepala keluarganya kurang lebih ada 600 kepala keluarga. Dan semuanya alhamdulillah beragama Islam. Namun sayang, sungguh sayang, ternyata yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, benar dan fasih hanya beberapa orang saja. Tetapi yang lainnya itu merasa nggak berdosa sama sekali. Nggak berdosa, padahal Al-Quranul Karim diakui sebagai pedoman hidupnya, sebagai pegangan hidupnya. Nah, pertanyaannya, mana bisa orang yang mengaku sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, tetapi nggak tahu apa yang dipeganginya, tetapi nggak tahu apa yang menjadi pedoman hidupnya. Ini kan aneh. Ini hanya pengakuan-pengakuan yang tanpa bukti. Sedangkan nih mereka setiap hadir ikut yasinan dan tahlilan, ternyata yang dibaca adalah huruf Latin yang tertera di bawah huruf Araf yang ada di dalam buku yasin dan tahlil. Ini kenyataan. Jadi walaupun mereka ini sering ikut pengajian, kegiatan yasin dan tahlilan, kelihatannya ikut membaca semuanya, iya. Tapi ternyata setelah diteliti, yang dibaca itu huruf Latinnya. Huruf Latin yang tertera di dalam buku Yasin Tahlil itu kan ada Arab dan Latinnya. Yang dibaca ternyata Latinnya. Ini kan naudzubillah tsumma naudzubillah. Mengapa naudzubillah? Ya karena huruf Latin itu tidak bisa mewakili makharijul huruf. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf bahasa Arab itu berbeda. Makanya tatkala mohon maaf orang-orang awam itu berdebat tentang tulisan insyaallah pakai SJ atau SH, itu dua-duanya salah, baik SJ maupun SH itu salah. Karena yang benar adalah hamzah, alif, nun, ya, kemudian shin, insya, shin, alif, kemudian hamzah, insya Allah. Itu yang benar, Arabnya begitu. Nah, kalau ditulis SJ atau SH itu sama-sama salah, karena itu tidak bisa mewakili kata-kata Arab. Nah, inilah yang harus kita koreksi terhadap diri kita masing-masing. Kita saja belum bisa ngaji, membaca Al-Quran aja belum bisa. Tetapi tatkala ada orang melakukan kesalahan, Masya Allah, lupa diri, semuanya lupa diri, ikut menghantam sana sini, seolah-olah dirinya paling baik. Inilah kenyataan yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau misalnya nih satu RT ada 600 kakak, tapi setelah didata, yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, fasih dan benar hanya beberapa orang. Tidak dibalik nih. Kalau seandainya dibalik begini misalnya, ada 600 kakak yang belum bisa membaca Al-Quran hanya beberapa orang, itu berarti bagus. Berarti yang lainnya sudah pintar membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan fasih, tinggal mempelajari ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Nah, kalau kualitas umat Islam seperti ini seperti buih di lautan, terombang-ambing sana sini. Apalagi zaman Ruwaibidah itu orangnya bodoh, nggak ngerti apa-apa, baca Al-Quran aja nggak bisa, tetapi pinter ngomong di mana-mana. Inilah penyakitnya orang Islam di Indonesia. Bahkan orang Islam di Indonesia itu terkenal di mana-mana, ahli komentar, komentatornya pinter-pinter, tetapi jarang yang ahli menjadi pemain.
Inilah penyakit yang harus kita obati. Kita harus latihan untuk menjadi pemain yang baik. Pemain yang baik sungguh-sungguh mengetahui tentang kesalahannya. Jadi kalau orang yang baik itu harus tahu tentang kesalahan dan kekurangan dirinya sendiri. Saya Al-Fakir Muallim itu merasa saya ilmunya kurang banyak. Karena apa? Ilmu Islam itu banyak sekali. Dan kalau seandainya kita berenang di dalam lautan ilmu Islam itu nggak akan selesai-selesai, walaupun toh sampai mati usia kita walaupun panjang sekalipun nggak akan selesai-selesai. Tetapi aneh, saudara-saudara kita di Indonesia ini membaca Al-Quran saja belum bisa, tetapi sudah merasa pinter-pinter. Pinter-pinter, kalau sudah komentar pinter-pinter, bahkan menyalahkan ulama, ustadz, kiai dan seterusnya. Ya ini mungkin gara-gara pengaruh ajaran para habaib alwi yang meninabubukkan gak usah belajar, cukup cinta mahabbah saja sudah dijamin masuk surga luar biasa. Ya mungkin seperti itu ya, mungkin nih. Mungkin orang-orang NU Nahdiyat itu sudah sering dininabubukkan. Nina bubuk, kalau nggak tidur maka akan digigit nyamuk dan seterusnya. Akhirnya tertidur lelap, di dalam tidurnya mimpi-mimpi indah, mendapatkan karomah-karomah yang luar biasa. Enggak harus belajar. Inilah penyakit yang harus diobati. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, terutama kaum muslimat di Indonesia, marilah kita sadar, kita harus tahu tentang kesalahan dan kekurangan kita masing-masing. Umat Islam itu sudah punya panduan hidup dengan baik. Ya, pegangan hidup, pedoman hidupnya Al-Quran. Nah, Al-Quran harus dipelajari, itu harus. Mengapa harus? Karena kita kan mengaku bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidupku. Nah, masa pedoman hidup membaca aja nggak bisa, apalagi tahu maknanya bagaimana? Lah membaca aja nggak bisa, kok ngaku tahu maknanya, tahu artinya, tahu tentang kandungannya, ini kan aneh. Oleh sebab itulah seluruh ajaran apapun ya, di Indonesia ini laris manis. Ya korbannya siapa? Umat Islam. Mengapa umat Islam menjadi korban? Karena umat Islamnya nggak ngerti tentang pedoman hidupnya, nggak ngerti, hanya saja dia mengaku sebagai agama Islam. Ini adalah penyakit yang harus diobati. Lalu bagaimana cara dan solusinya agar setiap orang Islam di Indonesia mau mengaji Al-Quran dengan baik, serius, istiqomah sampai akhir hayat? Coba dibantu jawab. Bagaimana cara dan solusinya agar setiap orang Islam di Indonesia mau mengaji Al-Quran dengan baik? Tolong kasih cara solusinya. Bagaimana caranya? Kalau menurut kami sih solusinya adalah pemerintah. Pemerintah mulai dari presiden harus menggalakkan pengajian setiap RT, dan guru-guru ngajinya harus dibayar oleh pemerintah. Itulah salah solusi yang kami tawarkan. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.